Namaskaram. Halo Movie Rangers, apa kabar kalian semua? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan. Hari ini Bang Jedar akan menceritakan film berbahasa Telugu yang berjudul HIT Third Case. Film ini dibintangi aktor Tollywood Natural Star Nani. Oke, langsung aja, put your headset on and listen to me. Pemeran film ini antara lain Sarkar adalah polisi HIT yang brutal, Farsa dan Diwakar adalah anak buah Sarkar, Mrudala adalah kekasih Sarkar. Suatu hari di kota Srinagar, Provinsi Kashmir, ditemukan mayat seorang pria yang digantung di pohon. Polisi HIT setempat bernama Sarkar langsung melakukan olah TKP. Sarkar melihat kondisi mayat sangat mengenaskan. Kepala korban disayat dengan presisi. Laporan otopsi mengatakan beberapa organ tubuh korban menghilang. Sarkar menduga ini adalah sindikat penjualan organ tubuh manusia. Tetapi Sarkar heran mengapa pelaku membunuh korban dengan menggantung korban di pohon. Sarkar yakin pelaku adalah psikopat. Korban diketahui seorang pemuda yang baik hati. Sarkar menduga pelaku menggunakan mobil pergi ke TKP. Sarkar menyuruh para anak buahnya untuk membakar salju agar meleleh. Dengan begitu, Sarkar bisa melihat jejak mobil pelaku. Setelah melihat jejak mobil pelaku, Sarkar langsung mencari mobil pelaku. Investigasi dimulai. Ketika melakukan penelusuran, seorang polisi membawa anak gadisnya bernama Alaika bertemu dengan Sarkar. Ayah Alaika mengatakan Sarkar adalah idola Alaika karena Sarkar adalah polisi yang pemberani. Alaika senang bisa bertemu langsung dengan Sarkar. Sarkar memberikan bintang polisi kepada Alaika. Sarkar kemudian melanjutkan penelusuran. Sarkar pergi ke sebuah rumah. Di sana Sarkar menemukan ban mobil yang sudah dilepas. Sarkar yakin pemilik rumah itu adalah pelakunya. Sarkar langsung menangkap pemilik rumah yang bernama Psikopat 1. Psikopat 1 mengeluarkan pistol dan menembak ayah Alaika. Sarkar marah karena anak buahnya ditembak. Sarkar langsung mengejar pelaku. Pelaku pergi ke markasnya di gudang penyembelihan hewan. Ternyata pelaku berprofesi sebagai tukang potong daging hewan. Pelaku dibantu teman-temannya mengeroyok Sarkar. Sarkar meladeni mereka semua dengan senang hati. Sarkar membuat mereka semua babak belur. Pelaku kemudian ditangkap dan dibawa ke kantor polisi. Sedangkan teman-teman pelaku yang babak belur dibawa ke rumah sakit. Mereka semua dijaga ketat oleh polisi. Alaika sedih menunggu ayahnya di rumah sakit. Sarkar tidak tega melihat Alaika. Kepala HIT di Provinsi Kashmir bernama Kanika memanggil Sarkar dan memarahi Sarkar karena Sarkar membuat teman-teman pelaku babak belur. Sarkar cuek saja mendengar hal itu. Sarkar kemudian memukul tangan Psikopat 1 di ruang interogasi. Sarkar melihat di handphone pelaku ada banyak video ketika pelaku membunuh para korbannya. Sarkar menyimpulkan pelaku sengaja membuat video itu agar ditonton banyak orang. Sarkar akan mencari tahu kepada siapa saja video itu dikirim. Tiba-tiba Sarkar melihat berita di Provinsi Bihar telah ditemukan mayat yang digantung di pohon. Pola pembunuhan di Bihar itu sama persis dengan pola pembunuhan yang dilakukan Psikopat 1. Sarkar yakin pelaku di Provinsi Bihar juga merupakan seorang psikopat. Sarkar merasa kedua pelaku itu adalah sindikat yang sama. Sarkar ingin membawa Psikopat 2 yang ada di Bihar ke Srinagar agar Sarkar bisa menginterogasi kedua psikopat itu secara bersamaan. Anak buah Sarkar mengatakan Psikopat 2 yang ada di Bihar merupakan anggota ormas bersenjata. Sarkar tidak takut dengan mereka. Sarkar dan anak buahnya langsung pergi ke Provinsi Bihar. Mobil Sarkar dikawal ketat oleh 2 mobil polisi khusus. Setelah beberapa jam melakukan perjalanan, Sarkar tiba di kantor polisi di Provinsi Bihar. Polisi setempat melarang Sarkar membawa Psikopat 2 karena Provinsi Bihar bukan teritori Sarkar.
Sarkar tidak peduli dan langsung memasukkan psikopat 2 ke dalam mobilnya. Di tengah jalan, teman-teman psikopat 2 menembaki mobil Sarkar. 2 mobil polisi khusus langsung membalas. Besok pagi, Sarkar melapor kepada Kanika dan melanjutkan investigasi. Di rumah psikopat 1, anak buah Sarkar menemukan pisau yang bertuliskan huruf CTK. Sarkar teringat ia juga melihat tato CTK di tangan psikopat 2. Sarkar langsung menginterogasi psikopat 1 dan psikopat 2 secara bersamaan. Sarkar sengaja memberikan pertanyaan yang menjebak kepada kedua psikopat itu. Mereka berdua keceplosan mengatakan semua pembunuhan yang mereka lakukan sesuai SOP yang sudah ditetapkan di website CTK. Akhirnya, Sarkar tahu bahwa CTK adalah sebuah sindikat kumpulan para psikopat yang ada di dark web. Sarkar langsung mencari CTK di dark web. Sarkar menemukan website CTK di dark web. Sarkar melihat website itu adalah komunitas para psikopat yang membuat video ketika melakukan pembunuhan. Sarkar kemudian menjelaskan analisanya kepada Kanika dan para anak buahnya. Serial killers ki social media. Sarkar akan menelusuri lebih dalam tentang CTK. Beberapa menit kemudian, satu orang teman psikopat 1 yang dirawat di rumah sakit dinyatakan meninggal dunia. Sarkar tidak peduli dengan hal itu. Sarkar terus menyiksa psikopat 1 dan psikopat 2 agar mereka memberitahu mengenai CTK. Namun, mereka berdua tidak mau memberitahu apapun mengenai CTK. Tiba-tiba, psikopat 1 mengambil pistol polisi dan melakukan bundir. Psikopat 1 tewas di tempat. Kanika marah kepada Sarkar. Orang-orang berdemo menuntut Sarkar dipindah tugaskan. Akhirnya Kanika memutuskan untuk memindah tugaskan Sarkar ke Provinsi Andhra Pradesh. Beberapa hari kemudian, Sarkar tiba di Provinsi Andhra Pradesh. Sarkar pergi ke hutan dan memberi makan seekor burung elang. Sarkar bertekad untuk masuk ke dalam komunitas CTK. Untuk menjadi member di website CTK, Sarkar harus mengupload 2 video pembunuhan. Tanpa basa-basi, Sarkar menangkap seorang penjahat yang belum ditangkap polisi dan menggantungnya di hutan. Sarkar kemudian menyiapkan posisi tapnya yang bagus agar pembunuhan itu bisa direkam dengan jelas. Setelah itu, Sarkar menyayat leher si penjahat hingga tewas. Sarkar kemudian duduk santai sembari mengupload video pembunuhan itu ke website CTK. Besok pagi, Sarkar mendatangi kantornya yang baru. Sarkar disambut oleh kepala HIT di Provinsi Andhra Pradesh bernama Rao. Rao memperkenalkan Sarkar kepada 2 orang polisi yang akan menjadi anak buah Sarkar bernama Diwakar dan Farsha. Mereka bertiga kemudian berkenalan. Siang hari, Sarkar mendapatkan informasi telah ditemukan mayat seorang pria di hutan. Sarkar, Farsha, dan Diwakar langsung meluncur ke TKP. Pria itu tidak lain adalah penjahat yang dibunuh Sarkar kemarin. Sarkar berpura-pura melakukan olah TKP, padahal Sarkar sendirilah yang membunuh pria itu. Tim forensik tidak menemukan petunjuk apapun karena semua petunjuk itu sudah dihilangkan Sarkar. Sarkar ahli dalam membunuh penjahat dan menghilangkan jejak. Farsha melihat sekeliling TKP. Farsha merasa ada yang tidak beres. Mereka semua lalu kembali pulang. Malam hari, Sarkar pulang ke rumahnya. Sarkar tinggal berdua bersama sang ayah. Ibunda Sarkar sudah meninggal dunia. Sarkar dan sang ayah makan malam bersama. Sang ayah mengingatkan Sarkar agar segera menikah. Sarkar mengatakan ia masih sibuk bekerja dan tidak punya waktu untuk jatuh cinta. Besok pagi, Sarkar kembali bekerja. Sarkar, Rao, dan tim forensik membahas penemuan mayat pria di hutan kemarin. Rao memberitahu Sarkar, salah satu anak buahnya yang merupakan polwan pemberani bernama Danya juga menangani kasus pembunuhan yang memiliki pola yang sama. Namun hingga kini Danya masih menghilang. Siang hari, Sarkar bertemu dengan seorang gadis yang ia kenal dari dating apps. Sarkar sudah banyak bertemu dengan gadis-gadis di dating apps. Namun tidak ada satu gadis pun yang bisa membuat Sarkar jatuh cinta.
Beberapa hari kemudian, tanpa sepengetahuan Sarkar, ayah Sarkar membuat akun di dating apps guna mencari jodoh untuk Sarkar. Di dating apps itu, ayah Sarkar mendapatkan seorang gadis bernama Merudala. Ayah Sarkar berpura-pura berperan sebagai Sarkar dan meminta Merudala untuk menghampirinya di kantor. Merudala patuh dan menurut saja. Besok pagi, Merudala pergi menemui Sarkar di kantor polisi. Sarkar bingung dan tidak kenal dengan Merudala. Merudala menceritakan tentang dating apps tadi malam. Sarkar kesal dan menelpon ayahnya karena membuat akun dating apps tanpa seizin Sarkar. Sang ayah cuek saja mendengar amarah Sarkar. Sarkar dan Merudala kemudian ngopi di kafe. Sarkar berbicara dengan cara yang tidak mengenakan kepada Merudala. Namun Merudala hanya tersenyum. Merudala menyukai Sarkar. Sarkar juga menyukai Merudala. Mereka berdua mulai jatuh cinta. Mereka berdua kemudian melanjutkan obrolan di pinggir pantai. Merudala melihat foto mendiang ibunda Sarkar di dompet Sarkar. Setelah seharian menghabiskan waktu bersama, Sarkar mengantar Merudala pulang. Setelah mengantar Merudala, Sarkar pulang ke rumahnya. Sang ayah melihat Sarkar bahagia. Sang ayah senang karena akhirnya Sarkar jatuh cinta. Pagi hari, Sarkar pergi ke hutan dan memberi makan burung elang. Setelah itu, Sarkar menggantung seorang penjahat yang belum ditangkap polisi di hutan. Ketika Sarkar hendak membunuh korban, tiba-tiba Farsha datang dan menodongkan pistol kepada Sarkar. Farsha sudah menduga bahwa Sarkar adalah pembunuh korban yang ditemukan beberapa hari yang lalu. Sarkar langsung baku hantam dengan Farsha. Sarkar dengan mudah mengalahkan Farsha dan membuat Farsha pingsan. Sarkar kemudian mengikat Farsha dengan tali. Setelah itu, Sarkar menceritakan mengapa ia harus membunuh dua orang. Setelah mendengar semuanya, Farsha baru tahu mengenai Siti K. Farsha akan membantu Sarkar menyelesaikan kasus Siti K. Sarkar lalu melepas ikatan Farsha dan menyayat leher si penjahat hingga tewas. Sarkar kemudian mengupload video pembunuhan itu di website Siti K. Sarkar berharap ia bisa segera menjadi anggota Siti K karena Sarkar sudah mengupload 2 video pembunuhan. Pagi hari, seorang ibu bernama Sundari melapor kepada Sarkar. Anaknya yang masih berusia 9 bulan menghilang. Sarkar berjanji akan mengembalikan anak Sundari. Sundari menangis penuh harap. Siang hari, Farsha menemukan video pembunuhan seorang psikopat 3 yang baru saja mengupload video di website Siti K. Diketahui, psikopat 3 baru mengupload 1 video. Artinya, psikopat 3 akan melakukan 1 pembunuhan lagi agar bisa bergabung dalam komunitas Siti K. Terlihat, psikopat 3 membuat video di dekat bukit di kota Jaipur. Sarkar dan Farsha langsung pergi ke kota Jaipur yang terletak di provinsi Rajasthan. Setibanya di sana, Sarkar dan Farsha langsung melakukan penelusuran. Sarkar mencari psikopat 3 di pom bensin karena di video itu psikopat 3 menggunakan jaket salah satu merek pom bensin. Di tengah pencarian, Merudala menchat Sarkar dan mengatakan ia rindu kepada Sarkar. Sarkar menantang Merudala untuk menghampirinya di Jaipur. Karena Merudala adalah orang kaya, Merudala langsung terbang naik pesawat ke kota Jaipur. Tak lama kemudian, Merudala muncul di hadapan Sarkar. Sarkar kaget melihat kedatangan Merudala. Sarkar semakin mencintai Merudala. Merudala lalu mengajak Sarkar duduk dan menonton sebuah video. Merudala menunjukkan hasil video editingnya menggunakan AI yang memakai foto mendiang ibunda Sarkar. Sarkar menangis sedih sekaligus bahagia. Sarkar berterima kasih kepada Merudala dan kembali bekerja. Malam hari, Sarkar melihat wajah psikopat 3 di pom bensin. Sarkar langsung mengejar mobil psikopat 3. Psikopat 3 menghentikan mobilnya di tengah hutan. Sarkar turun dari mobil dan mencari mobil psikopat 3.
Sarkar melihat di dalam mobil psikopat 3 ada seorang gadis yang diikat. Sarkar yakin gadis itu akan dibunuh dan direkam. Tiba-tiba dari belakang psikopat 3 menusuk perut Sarkar dengan pisau. Sarkar merasa kesakitan. Mereka berdua langsung baku hantam. Sarkar baku hantam sembari menahan rasa sakit di perutnya. Sarkar kalah dan jatuh pingsan. Psikopat 3 kemudian membawa Sarkar dan si gadis ke hutan lain. Di saat yang bersamaan, ketua CTK yang berada di markasnya meng-approve akun Sarkar. Sekarang Sarkar resmi menjadi member CTK. Beberapa menit kemudian, psikopat 3 tiba di lokasi dan bersiap untuk membunuh si gadis. Pembunuhan itu akan direkam ke dalam sebuah video. Setelah membunuh korban, psikopat 3 juga berencana akan membunuh Sarkar. Namun tiba-tiba Sarkar bangun dan mencekik kepala psikopat 3 hingga tewas. Setelah membunuh psikopat 3, Sarkar melihat foto psikopat 3 bersama abangnya di dompet psikopat 3. Sarkar lalu melepas tali sang gadis. Tak lama kemudian, Farsa dan Diwakar datang dan menyelamatkan sang gadis. Sarkar dibawa ke rumah sakit dan langsung dioperasi. Besok pagi, Sarkar sadarkan diri dan langsung bekerja. Sarkar membuka laptopnya dan melihat notifikasi dari website CTK. Sarkar senang karena akhirnya resmi menjadi member CTK. Kepala CTK memberitahu melalui notifikasi bahwa setiap anggota baru akan dikumpulkan di markas CTK dan diperkenalkan kepada dunia CTK. Sarkar diperintahkan ketua CTK pergi ke sebuah titik lokasi di hutan Nahar Lagun di Provinsi Arunachal Pradesh. Sarkar melapor sekaligus meminta izin kepada Rao untuk pergi ke markas CTK. Rao memberikan izin dengan syarat ia akan mengirim intelnya untuk menemani Sarkar. Sarkar patuh dan menurut saja. Sarkar menyiapkan semuanya dan berangkat menggunakan kereta. Sarkar akan ditemani Farsa, Diwakar, dan Intel Rao. Sarkar kaget karena ternyata Intel Rao itu tidak lain adalah Merudala. Mereka semua kemudian naik kereta. Sarkar kesal melihat Merudala. Sarkar memberitahu Farsa, Diwakar, dan Merudala untuk tidak melakukan penggerebekan sebelum Sarkar mengirim di mana lokasi markas CTK. Farsa, Diwakar, dan Merudala patuh kepada arahan Sarkar. Setelah itu mereka berpisah tempat duduk. Sarkar tidak mau berbicara kepada Merudala karena Merudala tidak memberitahu Sarkar mengenai profesinya. Merudala kemudian menceritakan masa lalunya. Dahulu ketika Merudala dan adiknya sedang jogging, salah satu pemuda berbuat tidak sopan kepada adik Merudala. Semua orang tidak ada yang berani melawan pemuda itu. Tiba-tiba Sarkar muncul dan memukuli kedua pemuda itu. Momen itulah yang membuat Merudala ingin menjadi polisi. Ketika Merudala belajar di Akademi Polisi, Sarkar menjadi pengajar di sana. Sejak itu Merudala jatuh cinta kepada Sarkar. Setelah lulus, Merudala berharap bisa bertemu dengan Sarkar. Namun Merudala tidak menyangka akan bertemu dengan Sarkar melalui dating apps. Setelah mendengar cerita Merudala, Sarkar tidak lagi kesal. Sarkar justru semakin mencintai Merudala. Mereka berdua kemudian quality time sejenak. Merudala mengatakan ia ingin menghabiskan waktunya hingga tua nanti bersama Sarkar. Sarkar lalu mengecup kening Merudala. Beberapa jam kemudian Sarkar tiba di lokasi. Sarkar membuang handphonenya sesuai perintah ketua CTK. Sarkar berjalan ke titik lokasi yang sudah ditentukan. Tak lama setelah itu, Sarkar dijemput 3 mobil. Setelah menjemput Sarkar, 3 mobil itu melanjutkan perjalanan secara terpisah. Farsa, Diwakar, dan Merudala berpisah dan mengejar ketiga mobil itu. Mereka ingin memastikan di mobil mana Sarkar berada. Setelah diikuti, mereka bertiga tidak bisa menemukan Sarkar. Ternyata Sarkar tidak berada di 3 mobil itu. 3 mobil itu hanyalah pengalihan. Terlihat Sarkar dijemput mobil putih. Kepala Sarkar ditutup kain agar Sarkar tidak tahu di mana lokasi markas CTK.
Tak lama kemudian, Sarkar tiba di markas CTK, sementara Farsha, Diwakar, dan Brudala tersesat di hutan. Mereka bertiga tidak bisa menemukan lokasi Sarkar. Di markas CTK, Sarkar disambut oleh ketua CTK bernama Alpha. Hi AJ, I'm Alpha. Alpha mengantar Sarkar ke kamar Sarkar. Alpha menyuruh Sarkar menggunakan baju yang sudah disiapkan. Sarkar patuh dan menurut saja. Sarkar masuk ke dalam kamar dan melihat sekeliling. Sarkar tidak menemukan apapun. Sarkar hanya menemukan radio. Dari jendela kamar Sarkar, Sarkar melihat kedatangan member baru yang lain. Setelah berganti baju, Sarkar dan 4 member baru lainnya diperkenalkan kepada para anggota CTK. Mereka semua adalah psikopat. Sarkar kesal melihat wajah-wajah mereka. Sarkar ingin segera menghabisi mereka semua. Namun Sarkar bersabar dan menunggu waktu yang tepat. Di saat yang bersamaan, Brudala melapor kepada Rao bahwa ia kehilangan Sarkar. Rao memerintahkan Brudala untuk terus mencari Sarkar. Para member baru diperlihatkan 2 orang anggota CTK yang saling bertarung. Tangan kanan Alpha yang biasa dipanggil Hon langsung membunuh anggota yang kalah bertarung. Alpha mengatakan di depan semua anggota CTK bahwa CTK dibuat untuk mengekspresikan kebebasan. Sarkar geram mendengar hal itu. Alpha kemudian memperlihatkan seorang wanita yang diikat dengan tali. Ternyata wanita itu adalah Danya, seorang polwan yang menghilang setelah menginvestigasi kasus CTK. Tali itu kemudian dipotong dan membuat tubuh Danya terbelah menjadi 2. Sarkar sedih melihat Danya tewas mengenaskan. Semua anggota CTK bersorak kegirangan. Setelah itu, Alpha mempersilahkan para member baru saling berkenalan dengan anggota CTK yang lain. Mereka semua menikmati musik sembari minum. Sarkar memanfaatkan hal itu untuk berkeliling di markas CTK. Sarkar menemukan para sandera yang diculik Alpha. Mereka semua dikurung di ruang bawah tanah. Sarkar kasihan melihat mereka. Sarkar bertekad akan membebaskan mereka semua. Setelah itu, Sarkar menyelirat masuk ke ruang Alpha. Di sana, Alpha menyimpan banyak organ tubuh manusia. Terlihat, Alpha menelpon bosnya dan memberitahu paket organ yang diminta perusahaan sudah dikirim. Sarkar kembali ke kamarnya dan mengirim sinyal kepada Farsha, Diwakar, dan Brudala menggunakan alat. Sarkar lalu pergi ke dapur untuk melepas selang gas. Di sisi lain, Farsha, Diwakar, dan Brudala dibantu kepolisian setempat untuk terus melakukan pencarian. Namun, mereka mencari di lokasi yang salah. Akibatnya, Diwakar diculik oleh salah satu anak buah Alpha. Farsha dan Brudala pergi ke kantor polisi setempat dan melapor kepada Rao. Setelah berkenalan, Alpha mengajak para anggota untuk berkumpul di ruang tinju. Alpha bersiap untuk menunjukkan pembunuhan lagi. Namun tiba-tiba terjadi ledakan di halaman markas CTK. Semua orang kaget melihat hal itu. Anak buah Alpha memberitahu Alpha mereka menangkap seorang polisi bernama Diwakar. Alpha marah mendengar hal itu. Alpha mengumpulkan semua anggota di ruang tinju. Alpha mengatakan selama ini CTK baik-baik saja. Baru kali ini ada pengkhianatan di CTK. Alpha yakin salah satu anggota baru adalah polisi. Untuk membuktikan hal itu, Alpha menyuruh para anggota baru naik ke atas ring tinju. Alpha mengatakan psikopat yang asli tidak mungkin bisa dibunuh polisi. Alpha memerintahkan mereka berlima saling membunuh. Satu orang yang menang adalah psikopat yang sebenarnya. 5 orang member baru mengambil pedang dan mulai bertarung. Sarkar berhasil membunuh 4 member baru hingga tewas. Di sisi lain, Farsha dan Brudala kembali ke hutan untuk mencari Sarkar. Setelah membunuh 4 member baru, Alpha belum percaya bahwa Sarkar bukan polisi. Alpha lalu mengeluarkan Diwakar. Alpha menyuruh Sarkar untuk membunuh Diwakar. Sarkar bingung harus bagaimana. Sarkar dan Diwakar langsung baku hantam. Sarkar berpura-pura lemah ketika bertarung dengan Diwakar. Tiba-tiba anak buah Alpha memberitahu Alpha di salah satu kamar member baru yang tewas ditemukan sebuah alat yang biasa digunakan polisi. Padahal alat itu sengaja diletakkan Sarkar.
Alfa memerintahkan Sarkar dan Diwakar untuk berhenti bertarung. Sekarang Alfa percaya bahwa Sarkar bukan polisi. Alfa menyuruh Sarkar untuk membawa Diwakar ke ruang bawah tanah. Sarkar dengan senang hati melakukan hal itu. Setibanya di ruang bawah tanah, Sarkar memberi arahan kepada Diwakar mengenai cara kabur dari markas CTK sembari membawa para sandera. Di sisi lain, Farsa dan Merudala terus melakukan penelusuran di hutan. Di tengah penelusuran, Merudala mendengar suara gelombang di hatinya. Merudala yakin Sarkar sedang memberitahu lokasinya. Namun, Merudala bingung ke arah mana lokasi Sarkar. Tiba-tiba, seekor burung elang menunjukkan di sayapnya terdapat alat yang sudah dipasang Sarkar. Farsa dan Merudala kemudian dibimbing ke lokasi Sarkar oleh sang elang. Mereka semua berjalan mengikuti sang elang. Di markas CTK, Alfa mengumpulkan semua anggota di halaman belakang. Alfa mengatakan ia akan menutup acara penyambutan member baru dengan pembunuhan terakhir. Sarkar dan Diwakar cuek saja mendengar hal itu. Sarkar dan Diwakar fokus untuk bersiap kabur melarikan diri. Tiba-tiba, Alfa mengeluarkan Sandra yang ia simpan di ruangannya sendiri. Sandra itu adalah seorang bayi yang masih berusia 9 bulan. Bayi itu tidak lain adalah bayi Sundari. Sarkar teringat ia berjanji kepada Sundari akan mengembalikan bayinya. Sarkar tidak tega jika bayi itu dibunuh. Namun Sarkar juga harus segera kabur agar bisa menyelamatkan Sandra lainnya. Sarkar bingung harus bagaimana. Seorang psikopat yang merupakan pria tua naik ke atas dan bersiap untuk mentugel sang bayi. Tiba-tiba Sarkar berlari dan mentugel pria itu hingga tewas. Semua orang kaget melihat Sarkar. Mereka baru sadar bahwa Sarkar adalah polisi. Sarkar memerintahkan Diwakar kabur melarikan diri bersama para sandera. Sarkar akan melindungi mereka. Diwakar kabur melarikan diri bersama sang bayi dan para sandera lainnya. Para psikopat mengambil pedang dan mengeroyok Sarkar. Sarkar dengan susah payah menghadapi mereka semua. Sarkar berhasil menghajar para psikopat itu hingga tewas. Diwakar dan para sandera terus menyusuri lorong agar bisa keluar dari markas CTK. Sarkar melindungi para sandera. Sarkar terus bertarung melawan para psikopat. Sarkar membunuh mereka semua dengan sadis dan brutal. Di sisi lain, Farsa dan Merudala tiba di markas CTK. Setelah memastikan keberadaan markas CTK, Merudala langsung menelpon bantuan. Sarkar yang terbakar emosinya mentugel tubuh seorang psikopat menjadi 2 hingga tewas. Alfa menghancurkan komputernya agar keberadaan bosnya tidak terlacak. Alfa lalu turun ke bawah dan menusuk punggung Sarkar dengan pisau. Sarkar kesakitan dan menunduk. Sarkar lemah tak berdaya. Alfa menyuruh Hound untuk mentugel kepala Sarkar. Hound patuh dan menurut saja. Para psikopat yang lain berdiri di belakang Alfa. Ketika Hound hendak mentugel, tiba-tiba rekan Sarkar bernama KD datang dan menembaki para psikopat hingga tewas. Sarkar bangkit berdiri dan mentugel kepala Hound hingga tewas. Setelah menghajar para psikopat, Sarkar baku hantam dengan Alfa. Mereka berdua bertarung dengan sengit hingga terjatuh ke atap mobil. Tiba-tiba Merudala muncul dan menemukan Sarkar. Alfa lalu menyandra Merudala. KD melempar pistol kepada Sarkar. Sarkar menembak tangan Alfa. Alfa tertunduk tak berdaya. Kepolisian lalu mengepung Alfa. Alfa mengatakan kepada Sarkar ia tidak menyesal telah melakukan semua ini karena yang ia lakukan untuk bersenang-senang. Sarkar membalas dengan mengatakan Sarkar juga bersenang-senang ketika membunuh psikopat 3 yang tidak lain adalah adik Alfa. Cedir! Alfa kaget dan marah. Sarkar lalu menembak kepala Alfa hingga tewas. Besok pagi, para korban yang sudah dibebaskan bertemu dengan keluarga mereka masing-masing. 2 hari kemudian, Sarkar pulih setelah dirawat di rumah sakit.
Setelah pulih, Sarkar, Kedi, dan Brudala membicarakan kasus penjualan organ Siti K. Setelah ditelusuri, organ-organ itu dikirim ke luar negeri untuk dibuat penelitian farmasi. Perusahaan-perusahaan yang membiayai penelitian itu adalah perusahaan-perusahaan besar milik orang-orang kaya. Mereka memanfaatkan orang-orang miskin untuk dibuat bahan percobaan. Mereka semua akan mengambil keuntungan yang sebesar-besarnya. Besok pagi, kepolisian memberikan penghargaan kepada Danya atas keberhasilan Danya menyelesaikan kasus Siti K. Ibunda Danya menangis ketika menerima penghargaan itu. Sarkar mengatakan kepada semua orang, Danya lah yang mengungkap semua ini. Sarkar merelakan hal itu karena Sarkar tidak membutuhkan penghargaan. Sarkar hanya ingin melakukan tugasnya sebagai polisi. Beberapa hari kemudian, Sarkar diproses di pengadilan dan dipenjara atas kasus pembunuhan 2 orang yang ia rekam melalui video. Sarkar senang berada di penjara karena Sarkar bisa bertemu dengan para penjahat. Dengan begitu, Sarkar bisa membunuh lebih banyak penjahat. Setelah masuk ke dalam selnya, Sarkar membunuh teman selnya sendiri. Kasus ketiga dinyatakan selesai. Kasus keempat akan dilanjutkan oleh polisi tangguh dari Tamil Nadu bernama Veerappan. Habis. Oke, segitu aja video kali ini. Stay watching and see you.